Teriakan suamiku menggema, mengusirku dari warisan ayahku sendiri. Dia pikir dia raja baru yang tak tersentuh. Namun, dia lupa, aku bukan lagi putri kecil yang lemah. Kejatuhannya sudah kusiapkan, tepat saat dia merasa paling tinggi di atas sana. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Hawa dingin dari pendingin ruangan di lantai 20 gedung pencakar langit itu menusuk hingga ke tulang. Namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang menjalar di dalam dadaku saat ini. Aku berdiri di ambang pintu ganda yang terbuat dari kayu mahoni tebal. Pintu yang dulu selalu terbuka lebar menyambut kedatangan ayahku dengan penuh hormat. Namun hari ini, pintu itu terasa seperti gerbang penghakiman bagi diriku sendiri. Di dalam sana, di ruang rapat yang biasanya hening dan penuh wibawa, suara tawa dan tepuk tangan terdengar riuh rendah, seolah sedang merayakan sebuah kemenangan besar. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungku yang berpacu tidak karuan, lalu dengan sisa tenaga dan keberanian yang kupunya, aku mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Semua mata seketika tertuju padaku. Keheningan yang tiba-tiba terasa begitu mencekam. Di ujung meja panjang berbentuk oval itu, duduklah Damar, suamiku. Dia duduk di kursi yang selama 30 tahun terakhir diduduki oleh ayahku. Punggungnya bersandar angkuh, kakinya disilangkan dengan gaya yang memuakan, dan di wajahnya terukir senyum kemenangan yang belum sempat ia hapus. Di sampingnya berdiri Bella, sekretaris pribadinya yang mengenakan rok terlalu pendek untuk sebuah rapat direksi, menatapku dengan sorot mata meremehkan yang tidak berusaha ia sembunyikan sedikitpun. Di sekeliling meja itu, para pemegang saham dan direksi, orang-orang yang dulu mengaku setia pada ayahku, kini menundukkan kepala atau membuang muka, enggan menatap mataku. Indira? Damar memecah keheningan dengan nada suara yang dibuat-buat, seolah-olah dia terkejut melihat istrinya sendiri datang ke kantor. Sedang apa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu di rumah? Mengurus aku lupa, kita belum punya anak, jadi kamu hanya mengurus dirimu sendiri, bukan? Beberapa orang di ruangan itu terkekeh pelan, tawa yang terdengar seperti penjilat. Aku melangkah maju, sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama yang tegas. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku adalah putri tunggal pendiri perusahaan ini, dan aku tidak akan membiarkan seorang pria yang dulunya hanya staf biasa menginjak harga diriku begitu saja. Aku datang untuk mengajukan keberatan. Damar, suaraku terdengar tenang, meskipun tanganku yang memegang tas tangan gemetar hebat. Rapat umum pemegang saham luar biasa ini tidak sah. Kalian tidak memberikan pemberitahuan tertulis kepadaku selaku pemegang saham mayoritas. Keputusanmu mengangkat dirimu sendiri sebagai CEO menggantikan almarhum ayah adalah tindakan ilegal. Damar tertawa keras, tawa yang menggema memantul di dinding-dinding kaca ruang rapat. Dia bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke arahku seperti seekor singa yang sedang memojokkan mangsanya. Wajah tampan yang dulu membuatku jatuh cinta kini terlihat begitu bengis dan asing. Dia berhenti tepat 2 langkah di depanku, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan yang membuatku merasa kotor. Pemegang saham mayoritas, ulangnya dengan nada mengejek. Dia berbalik menatap para hadirin. Dengar itu, bapak-bapak, istriku yang cantik ini masih berpikir dia punya kuasa di sini. Damar kembali menatapku. Kali ini matanya menyipit tajam penuh kebencian. Indira, sayang, sepertinya kamu lupa ingatan. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Tanda tanganmu di dokumen 3 bulan lalu sudah sah secara hukum. Kamu menyerahkan semua hak suaramu, semua asetmu, kepadaku. Demi melunasi utang-utang ayahmu yang memalukan itu. Itu bohong, balasku, meski suaraku sedikit tercekat. Kamu menipuku soal utang itu. Wajah Damar seketika berubah merah padam. Dia tidak suka dibantah di depan umum, apalagi oleh wanita yang selama ini dia anggap bodoh dan penurut. Dia maju selangkah lagi, mengikis jarak di antara kami, dan berteriak tepat di depan wajahku, membuat beberapa orang di ruangan itu tersentak kaget. Kamu itu sudah tidak ada hak lagi di perusahaan ini. Sana pergi dasar anak yatim. Teriakannya begitu keras, hingga aku bisa merasakan cipratan ludahnya. Kata, anak yatim, itu menghujam dadaku lebih sakit daripada tamparan fisik manapun. Ayahku baru meninggal 3 bulan lalu,
dan dia menggunakan status itu sebagai hinaan. Perusahaan ini butuh pemimpin yang visioner, bukan perempuan manja sepertimu yang seumur hidup hanya tahu menghabiskan uang ayahnya. Lihat dirimu, Indira. Kamu tidak punya bakat, tidak punya kuasa, dan sekarang kamu bahkan tidak punya suami yang melindungimu lagi. Karena mulai detik ini, aku yang berkuasa di sini. Air mata mendesak ingin keluar, panas dan menyengat di pelupuk mataku, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku menggigit bibir bawahku hingga terasa perih. Aku melihat ke arah Pak Wira, komisaris utama yang dulu sering menggendongku saat kecil. Pak Wira hanya menatapku dengan pandangan iba, lalu menggeleng pelan, mengisyaratkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan dominasi Damar yang kini memegang kendali penuh. Bella di sudut ruangan tersenyum sinis sambil berbisik sesuatu pada rekan di sebelahnya, lalu mereka tertawa kecil. Dunia rasanya berputar. Hinaan itu, pengusiran itu, dilakukan di depan semua orang yang dulu menghormatiku. Damar benar-benar ingin menghancurkanku sampai menjadi debu. Dia ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indira hanyalah sampah yang bisa dibuang kapan saja. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, sebuah kesadaran dingin merambat naik ke kepalaku. Kesadaran bahwa air mata tidak akan mengembalikan apapun. Kesadaran bahwa kesedihan hanya akan membuat Damar semakin merasa menang. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungku yang sempat membungkuk. Aku menatap mata Damar lurus-lurus, tidak ada lagi ketakutan di sana, hanya ada kekosongan yang dingin. Perlahan, sudut bibirku terangkat membentuk senyuman tipis, senyuman yang tidak mencapai mataku. Baiklah, ucapku lirih, namun cukup jelas untuk didengar seluruh ruangan yang kini hening mencekam. Damar terlihat bingung sesaat melihat reaksiku yang tidak histeris seperti dugaannya. Dia mengerutkan kening, seolah mencari tanda-tanda kegilaan di wajahku. Apa? Aku melirik jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tanganku, jam tangan pemberian terakhir ayah sebelum beliau wafat. Aku bilang baiklah, Mas Damar. Nikmati 5 menit terakhirmu di kursi itu. Nikmati tepuk tangan palsu dari orang-orang ini. Karena roda sedang berputar, dan kau tidak tahu seberapa cepat ia akan melindasmu. Tanpa menunggu balasannya, aku berbalik badan. Gerakanku tenang dan anggun, seolah aku baru saja selesai menghadiri pesta minum teh, bukan baru saja diusir dan dihina di perusahaan milik keluargaku sendiri. Suara langkah kakiku kembali terdengar, kali ini lebih mantap. Di belakangku, aku mendengar Damar mendengus dan berkata dengan suara lantang, "Dasar perempuan gila. Jangan biarkan dia masuk ke gedung ini lagi." Aku berjalan menuju lift, menekan tombol turun dengan jari yang sudah berhenti gemetar. Pintu lift tertutup, memisahkan aku dari suara tawa mereka. Di dalam kotak besi yang bergerak turun itu, aku melihat pantulan wajahku di cermin. Wajah seorang anak yatim yang baru saja dibuang. Tapi di balik tatapan mata itu, ada api yang baru saja dinyalakan. Api yang akan membakar habis kerajaan palsu yang sedang dibangun Damar. Dia tidak tahu, sungguh dia tidak tahu, bahwa di tas tanganku ada sebuah flash disk kecil yang baru saja kuterima pagi ini. Dan di lobi gedung, Farel, pengacara kepercayaanku, sudah menunggu dengan sebuah rencana yang akan membuat Damar menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Permainan baru saja dimulai, suamiku. Hujan turun dengan deras sore itu, seolah langit ikut menangis mengiringi kepergian satu-satunya pelindungku di dunia ini. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga melati yang menyengat memenuhi ruang tengah rumah kami yang luas namun terasa begitu kosong. 3 bulan yang lalu, hari di mana duniaku runtuh untuk pertama kalinya. Jasad ayahku baru saja dimakamkan pagi tadi, dan tanah merah di kuburannya bahkan belum kering benar. Namun, suasana duka di rumah ini terasa ganjil, terganggu oleh kasakusuk dan ketegangan yang tidak semestinya ada di hari berkabung. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong, mengenakan pakaian serba hitam yang masih menyisakan aroma kembang 7 rupa. Mataku bengkak karena menangis selama 2 hari berturut-turut tanpa henti. Rasanya separuh jiwaku ikut terkubur bersama ayah. Di tengah kehancuran itu, aku sangat membutuhkan sandaran. Aku menoleh mencari Damar, berharap dia akan duduk di sampingku, merangkul bahuku, dan membisikkan kata-kata penenang. Namun, Damar sibuk mondar-mandir di hadapanku dengan telepon genggam menempel di telinganya, wajahnya terlihat panik dan tertekan. Tidak bisa begitu.
Tolong beri kami waktu. Damar setengah berteriak ke telepon, membuatku tersentak kaget. Dia mematikan sambungan telepon dengan kasar, lalu membanting tubuhnya duduk di sebelahku. Napasnya memburu. Siapa yang menelepon? Mas? Tanyaku dengan suara parau yang nyaris hilang. Damar menoleh, menatapku dengan mata yang memancarkan ketakutan yang dibuat-buat. Dia menggenggam tanganku erat, terlalu erat hingga terasa sakit. Indira, kita dalam masalah besar. Masalah yang sangat gawat. Masalah apa? Ayah baru saja meninggal, Mas. Justru itu, potong Damar cepat. Ayahmu, ternyata ayahmu meninggalkan utang yang sangat besar. Indira. Perusahaan diambang kebangkrutan total. Para kreditur sudah menelepon sejak kemarin, mereka mengancam akan menyita semua aset. Rumah ini, mobil, tabungan, bahkan tanah makam ayahmu bisa mereka ambil kalau kita tidak segera bertindak. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ayahku adalah pengusaha yang sangat disiplin. Dia selalu mengajarkanku untuk tidak pernah berutang jika tidak perlu. Rasanya mustahil ayah meninggalkan kekacauan seperti ini. Tidak mungkin. Ayah selalu bilang keuangan perusahaan sehat. Mas pasti salah. Kamu tidak tahu apa-apa soal bisnis. Indira, bentak Damar tiba-tiba, membuat air mataku kembali menetes. Dia segera melembutkan suaranya, menyadari kesalahannya. Maaf, sayang. Mas cuma panik. Mas tidak mau kamu hidup gelandangan. Kamu tahu kan Mas sayang sekali sama kamu? Mas sudah cek semua pembukuan. Ternyata selama ini ayahmu main belakang, spekulasi saham gagal, dan utang di bank gelap menumpuk. Saat aku sedang mencerna informasi yang menghantamku bertubi-tubi itu, Ibu Tika, ibu mertuaku, datang dari dapur membawakan segelas teh hangat. Wajahnya dipasang sedih, tapi matanya bergerak lincah mengamati situasi. Dia duduk di sisi lainku, mengelus punggungku dengan gerakan yang terasa kaku. Indira, nak, suara Ibu Tika terdengar mendayu-dayu. Sudahlah, jangan bebani pikiranmu dengan urusan uang. Kamu kan sedang berduka. Kasihan almarhum ayahmu kalau lihat kamu stres begini. Serahkan saja semuanya pada suamimu. Damar itu laki-laki, dia kepala keluarga sekarang. Biar dia yang membereskan kekacauan yang dibuat ayahmu. Damar segera mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya. Dia meletakkannya di atas meja, membukanya dengan tergesa-gesa. Kertas-kertas penuh tulisan hukum yang rapat dan membingungkan terhampar di hadapanku. Ini satu-satunya jalan keluar. Sayang, kata Damar dengan nada mendesak. Ini surat kuasa dan pengalihan aset sementara. Dengan tanda tangan ini, kamu memberikan wewenang penuh pada Mas untuk negosiasi dengan para kreditur, merestrukturisasi perusahaan, dan menjual beberapa aset yang tidak produktif untuk menutup utang. Mas melakukan ini demi menyelamatkan nama baik ayahmu. Kamu tidak mau kan? Besok pagi koran-koran memberitakan kalau ayahmu meninggal sebagai penipu yang bangkrut. Kata-kata itu bagaikan racun yang manis. Demi nama baik ayah. Itu adalah titik lemahku. Aku rela melakukan apa saja agar kehormatan ayah tetap terjaga. Tapi Mas, aku harus baca dulu. Tanganku bergerak ragu menyentuh kertas itu. Ya ampun. Indira, seru Ibu Tika, suaranya meninggi. Suamimu sudah capek-capek mikirin solusi, kamu malah curiga? Kamu pikir Damar mau menipumu? Dia itu suamimu, surgamu. Kalau kamu baca satu-satu, keburu rumah ini disita besok pagi. Tanda tangan saja, biar cepat selesai. Aku tertekan. Rasa duka, kebingungan, dan desakan dari dua orang terdekatku membuat akal sehatku tumpul. Aku menatap Damar, mencari kejujuran di matanya. Dia menatapku dengan wajah memelas yang sangat meyakinkan. Percaya sama Mas, Indira. Mas janji akan menjaga semua ini buat kamu. Mas cuma butuh wewenang biar bisa bergerak cepat. Begitu utang lunas, semua akan kembali normal. Dengan tangan gemetar, aku mengambil pena yang disodorkan Damar. Air mataku menetes jatuh membasahi kertas itu saat aku menggoreskan tanda tanganku di atas materai. 1 lembar, 2 lembar, hingga belasan lembar dokumen yang tidak kupahami isinya telah kutanda tangani. Saat pena itu kulepaskan, aku melihat sekilas senyum tipis terbit di bibir Ibu Tika,
dan helaan napas lega yang terdengar seperti kemenangan dari mulut Damar. Saat itu, aku berpikir aku telah melakukan hal yang benar demi menyelamatkan warisan ayah. Aku tidak tahu bahwa tumpukan kertas itu bukanlah surat penyelamatan, melainkan surat kematian bagi masa depanku sendiri. Tidak ada utang, tidak ada kebangkrutan. Yang ada hanyalah keserakahan suamiku yang ingin merebut tahta kerajaan bisnis ayah tanpa sisa. Malam itu, setelah penandatanganan selesai, Damar berubah sikap. Dia tidak lagi duduk menemaniku. Dia pamit keluar dengan alasan harus segera bertemu pengacara untuk mengurus berkas-berkas itu. Mas harus lembur, mungkin tidak pulang malam ini, katanya sambil mengecup keningku sekilas, kecupan yang terasa hambar dan dingin. Aku ditinggal sendirian di rumah besar itu, ditemani Ibu Tika yang langsung sibuk menelepon seseorang di kamar tamu dengan suara pelan namun penuh semangat. Sayup-sayup aku mendengar Ibu Tika berkata, "Beres, Jeng. Semuanya sudah atas nama Damar. Iya, akhirnya kita bisa hidup enak." Kalimat itu seharusnya menjadi alarm peringatan bagiku, namun kesedihanku terlalu dalam untuk mencernanya saat itu. Aku hanya meringkuk di kamar ayah, memeluk bantalnya yang masih menyisakan aroma tubuhnya, menangis hingga tertidur karena kelelahan. Aku tidur dalam ketidaktahuan yang menyedihkan, sementara di luar sana, suamiku sedang merayakan keberhasilannya merampok istrinya sendiri bersama wanita lain. Pengkhianatan itu tidak terjadi dalam satu malam, ia telah direncanakan dengan rapi, memanfaatkan momen terlemah dalam hidupku. Dan rasa sakit dari kebodohanku mempercayai mereka, kelak akan menjadi bahan bakar paling panas untuk membakar habis hidup mereka. 1 bulan yang lalu, rumah besar peninggalan ayah terasa seperti penjara yang dingin bagiku. Setelah menandatangani dokumen-dokumen itu 2 bulan sebelumnya, sikap Damar berubah drastis. Dia yang dulunya manis dan penuh perhatian, kini menjadi dingin, sering pulang larut malam, dan mudah marah. Alasan klise tentang sibuk membenahi perusahaan selalu menjadi tameng utamanya. Aku, yang masih diselimuti awan duka dan rasa bersalah karena mengira perusahaan ayah benar-benar bangkrut, hanya bisa diam dan berusaha menjadi istri yang pengertian. Aku membatasi pengeluaran, memecat beberapa asisten rumah tangga untuk berhemat, dan mencoba hidup sederhana sesuai instruksi suamiku. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena rasa haus yang mencekik. Tenggorokanku kering. Mungkin efek dari menangis dalam diam sebelum tidur, kebiasaan baruku akhir-akhir ini. Aku turun ke dapur dengan langkah perlahan agar tidak membangunkan seisi rumah. Suasana gelap dan sunyi, hanya diterangi lampu taman yang remang-remang menembus jendela kaca besar. Namun, saat aku melintasi ruang kerja ayah, yang kini dikuasai sepenuhnya oleh Damar, aku melihat celah cahaya dari pintu yang tidak tertutup rapat. Awalnya aku berniat mengetuk dan menyapa suamiku, mungkin membawakannya segelas air atau memijat pundaknya. Aku berpikir betapa kerasnya dia bekerja demi menutupi utang ayah. Namun, langkahku terhenti mendadak saat mendengar suara tawa. Tawa itu renyah, lepas, dan terdengar sangat bahagia. Itu bukan suara orang yang sedang stres dikejar penagih utang. Tenang saja, sayang. Si bodoh itu tidak tahu apa-apa. Suara Damar terdengar jelas, menggema di lorong yang sunyi. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang dia panggil? Sayang? Dan siapa? Si bodoh itu? Kakiku gemetar, tapi rasa penasaran mendorongku untuk merapat ke dinding, mengintip sedikit lewat celah pintu. Damar duduk di kursi kebesaran ayah, kakinya dinaikkan ke atas meja dengan santai. Dia sedang memegang ponselnya dengan mode pengeras suara, sambil tangan kanannya memegang gelas berisi cairan berwarna kekuningan, whisky mahal koleksi ayah yang dulu sangat dijaga. Tapi Mas, kamu yakin audit bulan depan aman? Maksudku, jumlah yang kamu ambil buat nutupin kalah main kemarin itu banyak banget loh. Hampir 5 miliar. Suara wanita dari seberang telepon terdengar manja namun cemas. Aku mengenali suara itu. Itu suara Bella, sekretaris baru yang dipilihkan Damar menggantikan sekretaris senior ayah. Aman, Bel. Kamu ini panikan banget, jawab Damar sambil terkekeh. Aku sudah atur semuanya. Laporan keuangan bisa dipoles. Lagi pula, minggu depan aku akan jual tanah pabrik yang di Cikarang. Ada pengembang yang mau beli cash keras di bawah tangan.
Uangnya lebih dari cukup buat ganti kas perusahaan yang aku pakai main slot sama bayar utang judi bola kemarin. Sisanya, ya buat kita senang-senang ke Eropa lah. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Tubuhku merosot perlahan, bersandar pada dinding dingin. Jadi, tidak ada utang ayah? Tidak ada kebangkrutan? Semua cerita tentang ayah yang spekulasi saham dan main belakang itu bohong? Yang sebenarnya terjadi adalah suamiku sendiri yang gila judi? Terus istri kamu gimana? Kalau tanah pabrik dijual, dia pasti curiga dong. Mas, itu kan aset utama? Tanya Bella lagi. Indira? Damar mendengus, nada suaranya penuh penghinaan. Dia itu perempuan paling naif yang pernah aku kenal. Modal air mata buaya sedikit, dia langsung percaya. Dia pikir dia sudah miskin sekarang. Dia bahkan berterima kasih sama aku karena mau menanggung beban hidupnya. Biarkan saja dia hidup dalam ketakutan. Asal dia nggak rewel, aku masih kasih dia makan. Tapi kalau dia mulai curiga, ya tinggal aku cerai. Toh semua aset sudah atas namaku sekarang berkat tanda tangan bodohnya itu. Aku membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak terdengar. Rasa sakit yang menghujam dadaku bukan lagi kesedihan, melainkan rasa jijik yang luar biasa. Pria yang kunikahi, pria yang kupuja sebagai penyelamat, ternyata adalah monster yang memakan bangkai keluargaku. Kemarahan mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, panas dan membakar. Aku ingin mendobrak pintu itu, meneriakinya, memukulnya. Tapi logika di kepalaku berteriak lebih keras. Jangan. Kalau kamu masuk sekarang, dia akan tahu kamu sudah tahu. Dia akan waspada, dan kamu akan kalah telak. Aku menunggu. Menunggu dengan napas tertahan sampai pembicaraan menjijikan itu selesai. Sekitar 10 menit kemudian, aku mendengar langkah kaki Damar mendekat ke pintu. Aku buru-buru berlari kecil ke balik pilar besar di ruang tengah, bersembunyi dalam kegelapan. Damar keluar dari ruang kerja, berjalan sempoyongan menuju kamar tamu di lantai bawah. Dia memang jarang tidur sekamar denganku lagi. Pintu kamar tamu tertutup, dan suasana kembali hening. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku menyelinap masuk ke ruang kerja itu. Bau rokok dan alkohol menyengat hidungku. Laptop Damar masih menyala di atas meja, layarnya menampilkan grafik situs judi online dengan saldo minus yang mengerikan. Tuhan benar-benar sedang membukakan jalan bagiku. Dia lupa mengunci layarnya karena terlalu mabuk. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh touchpad. Aku tidak punya banyak waktu. Aku segera membuka file Explorer, mencari folder-folder yang mungkin dia sembunyikan. Di dalam folder bernama Project X, aku menemukan semuanya. Bukti transfer ratusan juta ke rekening atas nama Bella setiap bulannya. Bukti setoran ke situs judi online dengan nominal yang membuat mataku terbelalak. Dan yang paling menyakitkan, draft surat perjanjian jual beli tanah pabrik di Cikarang, warisan kakekku, yang akan dijual dengan harga miring demi uang tunai cepat. Aku juga menemukan folder scan dokumen asli perusahaan. Laporan keuangan yang sebenarnya. Di sana tertera jelas, perusahaan ayah masih mencetak laba bersih yang besar bulan lalu. Tidak ada utang, tidak ada krisis. Semua hanya rekayasa Damar dan mungkin dibantu oleh orang dalam bagian keuangan yang sudah dia suap. Aku merogoh saku piyama, mencari sesuatu. Syukurlah, aku selalu membawa flash disk kecil yang tergantung di kunci lemari rahasiaku. Dengan gerakan cepat, aku menancapkan benda kecil itu ke port USB. Jendela proses penyalinan data muncul di layar. Chopping 1,200 items. 2 minutes remaining. 2 menit. Waktu tersingkat yang terasa paling lama dalam hidupku. Mataku bolak-balik menatap layar laptop dan pintu yang terbuka. Setiap suara angin atau derit kayu membuat jantungku seolah mau melompat keluar. Ayo, cepatlah, batinku menjerit. 1 menit tersisa. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Langkah itu berat dan terseret. Dama. Dia pasti terbangun atau ingin mengambil minum. Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Aku tidak bisa membatalkan proses ini, datanya terlalu penting. 30 detik. Suara langkah itu semakin dekat. Aku melihat bayangan tubuh seseorang memanjang di lantai lorong yang terkena cahaya lampu taman. Aku bersiap untuk skenario terburuk. Jika dia masuk,
Aku akan memukul kepalanya dengan botol whisky di meja ini. Aku tidak peduli lagi. 10 detik. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu. Aku menahan napas, tanganku sudah mencengkeram leher botol whisky. Ah sial, lupa bawa HP, gumam Damar dengan suara serak. Complete. Aku langsung mencabut flash disk, menutup layar laptop setengah, seperti posisinya semula, dan meluncur ke kolong meja besar ayah tepat sedetik sebelum Damar melangkah masuk. Aku meringkuk di bawah sana, memeluk lutut, menahan napas sampai dadaku sakit. Kaki Damar terlihat di celah bawah meja. Dia berjalan ke arah meja, mengambil ponselnya yang tergeletak di samping laptop. Dia diam sejenak. Aku bisa merasakan dia sedang menatap laptopnya. Apakah dia sadar posisinya berubah? Apakah dia melihat ada notifikasi perangkat USB dicabut? Hening yang menyiksa berlangsung beberapa detik. Lalu, aku mendengar dia bersendawa keras. Dasar pemabuk, gumamnya pada diri sendiri, lalu berbalik dan berjalan keluar. Saat suara langkahnya menghilang dan pintu kamar tamu kembali tertutup, aku baru berani merangkak keluar. Tubuhku lemas bukan main, seolah tulang-tulangku dilolosi. Tapi di genggaman tanganku, benda kecil dingin itu terasa begitu panas. Ini bukan sekadar data. Ini adalah nyawanya. Ini adalah senjata yang akan kugunakan untuk memenggal kepala kesombongannya. Malam itu, aku tidak kembali tidur. Aku duduk di tepi ranjangku, menatap matahari terbit dengan pandangan baru. Air mata Indira yang cengeng sudah habis semalam. Yang tersisa kini hanyalah Indira putri ayah, pewaris yang sesungguhnya. Aku bersumpah, Damar, kau akan membayar setiap rupiah uang ayah yang kau pakai untuk berjudi, dan kau akan membayar setiap tetes air mataku dengan darahmu sendiri. 3 hari sebelum rapat umum pemegang saham, RUPS, yang akan menjadi panggung eksekusi bagiku, aku memutuskan untuk mulai bergerak. Aku tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam tragedi hidupku sendiri. Pagi itu, aku berpamitan pada Ibu Tika dengan alasan ingin mengunjungi makam ayah. Wanita tua itu hanya mengibaskan tangan tanpa menoleh dari televisi. Terlalu sibuk menonton acara gosip, seolah kepergianku tidak ada artinya. Baguslah, ketidakpedulian mereka adalah keleluasaan bagiku. Mobilku melaju membelah kemacetan Jakarta, namun tujuanku bukanlah pemakaman umum, melainkan sebuah kedai kopi tua di daerah Jakarta Selatan yang letaknya tersembunyi dan jarang dikunjungi orang-orang kalangan atas. Di sudut kedai yang temaram itu, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan setelan jas yang sedikit lusuh sudah menunggu. Mbak Indira, sapanya sambil berdiri saat aku mendekat. Itu Farel, pengacara kepercayaan ayah selama 20 tahun terakhir. Pria yang dipecat Damar tepat 1 hari setelah pemakaman ayah dengan alasan efisiensi. Pak Farel, aku menjabat tangannya erat. Ada rasa haru melihat wajah familiar yang tulus di tengah lautan pengkhianat ini. Maaf membuat Bapak menunggu. Tidak apa-apa, Mbak. Saya justru khawatir dengan keadaan Mbak. Berita tentang Damar yang mengambil alih semuanya sudah menyebar di kalangan hukum. Saya merasa gagal menjaga amanat almarhum Bapak. Suara Farel terdengar bergetar, penuh penyesalan. Aku menggeleng tegas, lalu duduk di hadapannya. Kuletakkan tasku di meja dan mengeluarkan laptop kecil yang kubawa. Bapak tidak gagal. Kita hanya belum mulai berperang. Dan hari ini, saya membawa amunisinya. Aku menunjukkan semua data yang kusalin malam itu. Mata Farel melebar seiring dia membaca satu persatu bukti transfer, bukti utang judi, dan rencana penjualan aset pabrik. Wajahnya yang tadinya lesu perlahan berubah merah padam karena marah, lalu berubah menjadi serius penuh perhitungan. Bajingan, desis Farel pelan, kata kasar yang jarang sekali keluar dari mulut pria sesopan dia. Jadi surat pelepasan utang yang Mbak tanda tangani itu didasarkan pada premis palsu? Bahwa perusahaan bangkrut padahal tidak. Benar, Pak. Damar membohongi saya soal kondisi keuangan perusahaan. Tapi masalahnya, saya sudah tanda tangan di atas materai. Secara hukum perdata, posisi saya lemah karena dianggap sadar saat menyetujuinya. Bukan? Tanyaku cemas. Inilah yang menghantuiku selama sebulan ini. Farel mengangguk pelan sambil memijat pelipisnya. Betul. Membatalkan perjanjian itu butuh proses pengadilan yang panjang. Bisa bertahun-tahun. Dan selama proses itu,
Damar masih berkuasa dan bisa menghabiskan aset perusahaan sampai nol. Kita butuh cara yang lebih cepat. Kita butuh pukulan mematikan yang tidak bisa dia tangkis. Farel terdiam, matanya menatap kosong ke arah cangkir kopinya yang mulai dingin. Tiba-tiba, sebuah senyum tipis, senyum licik pengacara yang sudah makan asam garam, terbit di wajahnya. Mbak Indira, panggilnya. Di data ini, ada daftar utang pribadi Damar ke pihak ketiga. Rentenir kelas kakap dan sindikat judi. Totalnya hampir 50 miliar. Jatuh temponya minggu depan, benar? Iya, Pak. Makanya dia mau jual pabrik Cikarang buru-buru. Bagaimana kalau kita ubah posisi mainnya? Farel mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah menjadi bisikan konspirasi. Damar butuh uang untuk bayar utang itu agar dia tidak dibunuh oleh sindikat judi. Dia pikir dia akan dapat uang dari jual pabrik. Bagaimana kalau kita potong jalannya? Maksud Bapak? Saya punya kenalan di perusahaan pengelola aset bermasalah. Kita bisa menggunakan uang tabungan pribadi Mbak. Saya tahu Mbak masih punya deposito warisan nenek yang tidak diketahui Damar, kan? Untuk membeli utang-utang Damar itu. Aku terperangah. Membeli utangnya? Maksud Bapak, saya membayarkan utangnya. Bukan membayarkan, Mbak, tapi mengambil alih hak tagihnya. Koreksi Farel cepat, matanya berbinar cerdas. Para rentenir dan bandar judi itu tidak peduli siapa yang bayar. Asalkan mereka dapat uang kembali, meski dengan diskon sedikit. Kita beli surat utang Damar dari mereka melalui perusahaan cangkang, Shell Company, yang akan saya buat hari ini juga. Dengan begitu, secara hukum, kreditur terbesar Damar bukan lagi sindikat judi, tapi perusahaan cangkang itu. Dan pemilik perusahaan cangkang itu adalah Mbak Indira. Otakku berputar mencerna rencana gila ini. Jadi, saya akan menjadi orang yang dihutangi oleh suami saya sendiri. Tepat. Farel menjetikkan jarinya. Dan sebagai kreditur utama, jika Damar gagal bayar minggu depan, yang pasti akan terjadi karena kita akan gagalkan penjualan pabriknya, Mbak punya hak untuk mengajukan pilot terhadap Damar secara pribadi. Kita bisa sita semua aset yang terdaftar atas nama dia, termasuk saham perusahaan yang dia curi dari Mbak. Ini strategi kuda Troya. Kita hancurkan dia dari dalam, menggunakan keserakahannya sendiri. Senyum perlahan mengembang di wajahku. Rencana ini brilian. Damar berpikir dia raja yang memegang kendali, padahal lehernya sudah masuk ke dalam jerat yang kupegang talinya. Tapi Pak, tanyaku ragu, bagaimana cara kita menggagalkan penjualan pabrik itu? Dia CEO-nya sekarang. Itu bagian kedua dari rencana kita. Farel membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah dokumen tua yang kertasnya sudah mulai menguning. Ini adalah anggaran dasar perusahaan yang asli, yang dibuat saat kakek Mbak mendirikan pabrik itu tahun 1980. Ada satu klausul khusus bernama, klausul anti penggelapan, di halaman terakhir yang sering diabaikan orang. Klausul ini menyatakan bahwa penjualan aset tidak bergerak, tanah dan bangunan, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pendiri, atau keturunan langsungnya jika nilai jualnya di bawah harga pasar. Saya keturunan langsungnya, gumamku. Benar. Dan Damar pasti akan menjual di bawah harga pasar, karena dia butuh uang cepat. Penjualan itu otomatis batal demi hukum jika Mbak menentangnya. Kita akan gunakan ini sebagai bom waktu di RUPS nanti. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya menyusun detail rencana itu. Aku segera mentransfer dana deposito rahasiaku ke rekening penampungan yang disiapkan Farel untuk membeli utang Damar. Rasanya ironis. Uang yang dulu dijaga nenek untuk masa depanku, kini kugunakan untuk membeli dosa suamiku agar aku bisa menghancurkannya. Sebelum kami berpisah, Farel menatapku lekat. Mbak Indira, satu hal yang harus Mbak ingat. Di RUPS nanti, Damar akan mencoba mempermalukan Mbak. Dia akan menyerang mental Mbak supaya Mbak terlihat lemah atau gila di depan pemegang saham lain. Mbak harus kuat. Jangan terpancing emosi. Biarkan dia merasa menang sampai detik terakhir. Aku mengangguk mantap, mengingat kembali hinaan-hinaan yang sering dilontarkan Damar dan Ibu Tika padaku belakangan ini. Hati yang dulu lunak ini sudah ditempa menjadi baja oleh pengkhianatan mereka. Jangan khawatir, Pak Farel, jawabku sambil membereskan barang-barangku. Air mata saya sudah kering.
Yang tersisa sekarang hanya naskah drama yang harus saya mainkan. Saya akan membiarkan dia terbang setinggi-tingginya, supaya saat jatuh nanti, tulangnya hancur berkeping-keping. Aku keluar dari kedai kopi itu dengan perasaan yang jauh berbeda dari saat aku datang. Langit Jakarta yang mendung terlihat lebih cerah di mataku. Aku bukan lagi korban yang pasrah. Aku adalah pemburu yang sedang memasang perangkap. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju pulang ke rumah. Neraka, itu. Aku akan tersenyum pada Damar. Aku akan menyeduh teh untuk Ibu Tika. Aku akan berpura-pura bodoh beberapa hari lagi. Biarlah mereka tertawa sekarang. Karena tawa terakhir, tawa yang paling memuaskan, akan menjadi milikku. Di kaca spion, aku melihat pantulan mataku sendiri. Tajam, dingin, dan mematikan. Tunggu aku, suamiku sayang. Kejutanku akan segera tiba. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Mulia bermandikan cahaya kristal yang menyilaukan. Ini adalah malam penobatan Damar, malam di mana suamiku secara resmi akan diperkenalkan kepada dunia bisnis sebagai pemilik tunggal dan CEO baru dari perusahaan warisan ayahku. Undangan telah disebar ke seluruh kolega bisnis, pejabat, dan sosialita ibu kota. Damar ingin memastikan kemenangannya dirayakan dengan semeriah mungkin. Dia memintaku datang, bukan sebagai pendamping, melainkan sebagai saksi bisu kemegahannya. Datanglah, katanya tadi pagi dengan nada meremehkan. Biar orang-orang melihat bahwa mantan pemilik perusahaan pun mendukung kepemimpinanku. Pakai baju yang pantas, jangan bikin malu. Aku menuruti permintaannya. Aku datang. Namun, aku tidak mengenakan gaun hitam tanda berkabung atau gaun pastel yang membuatnya terlihat dominan. Aku mengenakan gaun sutra berwarna merah marun gelap, warna darah yang mengering, dengan potongan tegas yang membalut tubuhku dengan anggun. Rambutku yang biasanya digerai sederhana, kini disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangku yang dihiasi kalung berlian peninggalan nenek. Satu-satunya perhiasan yang gagal dijual Damar karena aku menyimpannya di deposit box bank. Saat aku melangkah masuk ke dalam ballroom, tatapan mata para tamu langsung tertuju padaku. Ada bisik-bisik yang terdengar seperti dengungan lebah. Mereka mungkin mengira aku akan datang dengan mata sembab dan penampilan kacau, seperti wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Tapi aku berjalan dengan dagu terangkat, menebar senyum tipis yang misterius. Di sudut ruangan, aku melihat Ibu Tika sedang pamer perhiasan barunya kepada sekumpulan ibu-ibu arisan. Dia tertawa lebar, gigi emasnya berkilau, seolah lupa bahwa 3 bulan lalu dia menangis meraung-raung di pemakaman ayah. Damar berdiri di atas panggung yang megah, memegang gelas sampanye. Di sampingnya, tentu saja, ada Bella. Wanita itu mengenakan gaun emas yang terlalu ketat dan belahan dada yang terlalu rendah untuk acara formal korporasi. Dia menempel pada Damar seperti lintah, seolah ingin memproklamirkan posisinya sebagai nyonya baru tanpa rasa malu. Selamat malam, hadirin sekalian. Suara Damar menggema lewat pengeras suara, menghentikan kasak-kusuk di ruangan. Dia tersenyum lebar, senyum penuh kepuasan diri. Terima kasih telah hadir di malam istimewa ini. Malam ini bukan hanya perayaan bagi saya, tapi juga tonggak sejarah baru bagi perusahaan kita. Setelah masa-masa sulit dan manajemen lama yang, bisa dikatakan kurang kompeten. Matanya melirik ke arahku sejenak, membuat beberapa tamu ikut menoleh, kita akhirnya siap melangkah ke era baru. Era kemajuan, era transparansi, dan era kejayaan. Tepuk tangan membahana. Orang-orang ini, para penjilat yang dulu memuji ayahku setinggi langit, kini bertepuk tangan untuk pria yang mencuri segalanya dariku. Aku hanya berdiri diam di dekat meja prasmanan, memegang gelas air mineral yang tak kuminum. Farel berdiri tak jauh dariku, menyamar sebagai salah satu tamu undangan. Dia mengangguk pelan, memberikan kode. Sudah waktunya. Sebagai penutup pidato pembukaan ini, lanjut Damar dengan penuh percaya diri, saya ingin mempersembahkan sebuah video perjalanan transformasi perusahaan di bawah kepemimpinan saya dalam 1 bulan terakhir. Silakan saksikan layar di belakang saya. Lampu ruangan meredup. Sorot mata semua orang tertuju pada layar LED raksasa di belakang panggung. Musik orkestra yang megah mulai terdengar. Logo perusahaan muncul dengan efek grafis yang dramatis. Damar mundur sedikit ke samping, merangkul pinggang Bella, bersiap menikmati momen narsisismenya. Namun, tiba-tiba layar itu berkedip.
Musik orkestra yang megah berubah menjadi suara glitch yang kasar dan menyakitkan telinga. Gambar di layar berubah menjadi statis seperti televisi rusak. Lalu sedetik kemudian, layar itu menampilkan tampilan antarmuka aplikasi chat WhatsApp yang diperbesar ribuan kali lipat. Hening. Keheningan yang membingungkan menyelimuti ruangan. Di layar, terbaca jelas nama kontak, My Sexy Secretary. Dan pesan yang ditampilkan bertanggal 2 bulan lalu, tepat sehari setelah ayahku meninggal. Damar, akhirnya si tua bangka itu mati juga. Sekarang tinggal urus anaknya yang manja itu. My Sexy Secretary, Bella Asyik. Jadi kapan kita kuasai hartanya? Mas, aku udah gak sabar mau resign jadi bawahan, maunya jadi nyonya. Damar, sabar sayang. Si Indira itu bodoh banget kok. Tinggal aku takut-takutin soal utang fiktif. Pasti dia tanda tangan apa aja. Dia itu cuma boneka yang gampang dimainin. Gemerincing gelas jatuh terdengar di suatu tempat. Suara bisikan berubah menjadi riuh rendah keterkejutan. Wajah Damar di panggung berubah pucat pasi. Dia menoleh ke belakang, matanya terbelalak melihat percakapan pribadinya terpampang sebesar papan reklame. Matikan. Matikan layarnya. Siapa operatornya? Teriak Damar panik, suaranya pecah. Tapi layarnya tidak mati. Justru slide berganti. Kali ini menampilkan bukti transfer mobile banking. Nominal, 250 juta rupiah keterangan. Pelunasan tas Hermes Birkin buat Bella. Sumber dana, rekening operasional perusahaan, pos anggaran gaji karyawan. Ya Tuhan. Seorang istri pejabat di sebelahku menutup mulutnya dengan syok. Dia pakai uang gaji karyawan buat beli tas selingkuhannya. Belum sempat Damar bergerak, slide berganti lagi. Kali ini sebuah video pendek. Video yang diambil secara diam-diam, mungkin oleh teman mabuknya, yang menunjukkan Damar sedang berada di ruang VIP sebuah klub malam, dikelilingi botol-botol minuman mahal. Di video itu, Damar yang mabuk berteriak sambil tertawa, "Persetan dengan perusahaan mertua gue. Gue jual aja asetnya buat main judi lagi. Siapa yang peduli? Istri gue tahunya cuma nangis di kamar." Kekacauan pecah seketika. Citra, pemimpin visioner, yang dibangun Damar hancur lebur dalam hitungan detik. Ibu Tika yang ada di sudut ruangan terlihat seperti orang terkena stroke ringan, dia merosot duduk di kursi dengan wajah horor. Bella, yang menyadari bahwa dirinya baru saja dipermalukan sebagai pelakor murahan di depan elit Jakarta, mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan dan lari turun dari panggung. Namun, gaun ketatnya membuatnya tersandung dan jatuh tertelungkup, mengundang tawa sinis dari beberapa tamu yang muak melihatnya. Aku melangkah maju. Cahaya lampu sorot yang mencari-cari sumber kekacauan, entah bagaimana jatuh tepat ke arahku. Aku berjalan membelah kerumunan yang menyibak memberiku jalan. Mataku terkunci pada Damar yang kini berdiri gemetar di panggung, sendirian, telanjang tanpa topeng wibawanya. "Damar," panggilku. Suaraku tidak menggunakan pengeras suara, tapi entah kenapa terdengar jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba tercipta karena kehadiranku. Video yang bagus. Sangat transparan, seperti janjimu tadi. "Kakakmu." Damar menunjukku dengan tangan gemetar. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. "Kamu yang melakukan ini? Kamu menyabotase acaraku? Dasar istri durhaka. Kamu mau menghancurkan suamimu sendiri?" "Suami?" Aku tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Aku menaiki anak tangga panggung satu persatu dengan tenang. Suami mana yang menyebut istrinya boneka bodoh? Suami mana yang memakai uang gaji karyawan untuk membelikan tas pelacurnya? Kamu bukan suamiku lagi, Damar. Malam ini, di depan semua orang ini, aku mengembalikan statusmu ke tempat asalnya. Kamu hanyalah seorang penipu yang kebetulan menikahi putri bosnya. Damar meraung marah, dia mengangkat tangannya seolah ingin menamparku di depan umum. "Diam kau. Matikan layar sialan itu. Security." Seret wanita gila ini keluar. Dia sudah tidak punya hak di sini. Aku CEO-nya. Tapi tidak ada security yang bergerak. Mereka semua terpaku. Atau mungkin, mereka juga sudah muak melihat kesombongan Damar selama sebulan terakhir. Damar berdiri terengah-engah,
dikelilingi oleh bukti-bukti kebusukannya yang terus berganti di layar raksasa di belakangnya. Dia terlihat kecil, menyedihkan, dan sangat ketakutan. Serangan mentalku berhasil. Dia bukan lagi singa. Dia hanyalah tikus yang terperangkap di sudut ruangan yang terang benderang. Dan aku baru saja mulai. Damar masih berusaha mengendalikan situasi yang sudah lepas kendali itu. Dia merampas mikrofon dari stand mic, napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Semua ini bohong, ini deepfake. Ini rekayasa AI yang dibuat oleh istri saya yang sakit hati, teriak Damar putus asa. Matanya liar menatap para tamu undangan. Jangan percaya, saya punya bukti legalitas. Saya pemilik sah perusahaan ini. Istri saya sudah gila karena kematian ayahnya. Cukup, Saudara Damar. Suara bariton yang tenang namun tegas memotong teriakan histeris Damar. Dari pintu samping panggung, Farel melangkah masuk. Di belakangnya, mengekor dua orang pria berseragam auditor independen dan seorang notaris senior yang sangat disegani di Jakarta. Kehadiran Farel membuat wajah Damar semakin pucat. Dia tahu betul siapa Farel. Pengacara cerdas yang dia pecat dengan tidak hormat demi menyingkirkan orang-orang setia ayah. Siapa yang mengizinkan kau masuk? Bentak Damar. Kau sudah kupecat. Farel tersenyum tipis. Dia menaiki panggung dan berdiri di sampingku, menyerahkan sebuah map dokumen berwarna merah kepadaku. Anda memang memecat saya sebagai penasihat hukum perusahaan, tapi Anda lupa bahwa saya masih memegang kuasa sebagai pelaksana wasiat almarhum bapak pendiri perusahaan. Aku membuka map merah itu. Di dalamnya tersimpan amunisi terakhir yang akan meledakkan sisa-sisa pertahanan Damar. Aku mengambil mikrofon yang disodorkan oleh pembawa acara yang sudah ketakutan, lalu menatap Damar lekat-lekat. Damar, kamu selalu bilang aku tidak mengerti bisnis, kan? Kamu bilang aku naif. Ujarku tenang. Mungkin kamu benar. Aku memang naif karena pernah mencintaimu. Tapi aku tidak bodoh. Kamu mengklaim bahwa aku menandatangani surat pengalihan aset dan kekuasaan penuh padamu 3 bulan lalu. Benar, aku melakukannya. Damar menyeringai licik di tengah kepanikannya. Nah, kalian dengar sendiri. Dia mengakuinya. Secara hukum perusahaan ini milikku. Tunggu dulu, potongku cepat. Kamu lupa membaca satu hal penting. Damar, dokumen yang kamu sodorkan padaku itu, dokumen yang kamu bilang untuk penyelamatan aset, ternyata merujuk pada anggaran dasar perusahaan tahun 2010. Padahal, ayah sudah memperbarui anggaran dasar itu tahun 2022, tepat setahun sebelum beliau sakit. Aku mengangkat sebuah kertas tua yang dibawakan Farel. Dalam anggaran dasar terbaru, pasal 15 ayat 3 menyebutkan, segala bentuk pengalihan saham mayoritas atau aset tidak bergerak yang dilakukan dalam masa berkabung, 6 bulan setelah kematian pendiri, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Utama dan diaudit oleh pihak eksternal untuk mencegah konflik kepentingan. Aku menunjuk ke arah Pak Wira yang duduk di barisan depan. Pria tua itu berdiri, mengangguk hormat padaku, lalu menatap Damar dengan tajam. Saya selaku Komisaris Utama tidak pernah menandatangani persetujuan apapun untuk Saudara Damar. Tanda tangan saya di dokumen yang saudara pegang, setelah dicek lab kriminologi pagi tadi, terbukti palsu. Itu hasil scan yang ditempel. Suasana ballroom gempar. Kata, pemalsuan dokumen, mulai berdengung di udara. Lutut Damar terlihat goyah. Dia mundur selangkah, menabrak mimbar pidato. Itu masalah administrasi saja. Bisa diperbaiki, elak Damar, suaranya mulai kehilangan tenaga. Lagi pula, uangnya sudah kupakai untuk operasional. Aku sudah investasi sana-sini. Kalian tidak bisa memecatku begitu saja, aku punya hak. Investasi? Potong Farel sambil membuka tabletnya dan menghubungkannya ke layar besar, menggantikan tampilan chat mesum tadi. Kini layar menampilkan grafik aliran dana. Maksud Anda investasi ke situs judi online, Slotzus 88? Atau investasi ke rekening pribadi Nona Bella? Audit forensik yang kami lakukan pagi ini menemukan aliran dana keluar sebesar 12 miliar rupiah dalam 1 bulan terakhir ke akun-akun yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Itu bukan investasi, Damar. Itu penggelapan. Pidana murni. Damar terdiam kaku.
Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti ikan yang ditarik keluar dari air. Tapi, aku melangkah maju lagi, semakin dekat hingga aku bisa mencium bau keringat ketakutannya yang asam. Itu belum bagian terbaiknya, suamiku. Bagian terbaiknya adalah tentang utang pribadimu. Damar mendongak, matanya membelalak. Dia tahu betul utang judinya adalah rahasia terbesarnya. Kamu berencana menjual pabrik di Cikarang minggu depan untuk membayar utang 50 miliar ke sindikat judi, kan? Tanyaku dengan nada manis yang mematikan. Sayangnya, penjualan itu sudah kami batalkan lewat jalur hukum tadi siang karena cacat prosedur. Jadi, kamu tidak punya uang tunai. Kau mau membunuhku? Bisik Damar ngeri. Kalau aku tidak bayar, mereka akan menghabisiku. Indira, kau harus bantu aku. Kita masih suami istri. Aku tertawa renyah. Oh, tenang saja. Kamu tidak perlu takut pada sindikat itu lagi. Maksudmu? Karena utangmu sudah tidak ada pada mereka. Tadi pagi, sebuah perusahaan investasi bernama Phoenix Capital telah membeli seluruh surat utangmu dari para rentenir itu. Mereka dengan senang hati menjualnya padaku karena mereka malas menagih pecundang sepertimu. Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya, berbisik namun suaraku tertangkap jelas oleh mikrofon. Dan pemilik tunggal, Phoenix Capital, adalah aku, Indira. Istrimu yang, anak yatim, ini. Damar terhuyung ke belakang seolah baru saja dipukul palu godam di dadanya. Dia jatuh terduduk di lantai panggung, menatapku dengan pandangan tidak percaya. Jadi, suaranya bergetar hebat, air mata ketakutan mulai menggenang di matanya. Jadi sekarang aku berutang padamu? Benar, jawabku dingin. Kamu berutang 50 miliar padaku secara pribadi. Dan karena kamu tidak punya aset, rumah dan mobil yang kamu beli kemarin pakai uang perusahaan sudah disita sebagai barang bukti penggelapan, maka kamu tidak punya kemampuan bayar. Dengan kata lain, Damar, saat ini, detik ini juga, kamu bukan hanya bukan CEO. Kamu adalah gelandangan yang bangkrut dengan utang 50 miliar pada wanita yang kamu usir. Oh, satu lagi, tambahku sambil menatap jam tanganku. Ingat kata-katamu waktu mengusirku? Kamu punya waktu 1 jam. Nah, aku berikan kamu waktu 5 menit sebelum polisi masuk ke sini. Tepat saat aku menyelesaikan kalimatku, pintu utama ballroom terbuka kasar. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, diikuti 2 penyidik dari kejaksaan, melangkah masuk dengan tegap. Mereka berjalan lurus menuju panggung, membelah kerumunan tamu yang menyingkir dengan ngeri. Damar menoleh ke arah polisi, lalu kembali menatapku. Matanya memancarkan keputusasaan yang amat sangat. Dia mencoba merangkak ke arah kakiku, mencengkeram ujung gaun merahku. Indira, sayang tolong aku. Dia menangis, air mata dan ingusnya bercampur memalukan. Tolong jangan begini, Mas hilaf. Mas minta maaf. Jangan biarkan mereka membawaku. Mas janji akan perbaiki semuanya. Kita mulai dari awal ya. Tolong, aku suamimu. Aku menatapnya dari atas ke bawah, tatapan yang sama seperti saat seseorang melihat sampah yang harus dibuang. Perlahan, aku menarik gaunku dari cengkeraman tangannya yang kotor. Maaf, kataku datar. Tapi, anak yatim, ini tidak punya kewajiban mengurus orang asing. Aku berbalik membelakanginya, tepat saat tangan polisi mencengkeram bahu Damar dan menariknya berdiri. Teriakan histeris Damar yang memanggil namaku menggema di seluruh ruangan, bersahut-sahutan dengan suara jeritan bela yang juga diseret polisi di sudut lain. Di antara kekacauan itu, aku berdiri tegak di tengah panggung, menatap lurus ke depan. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Malam ini, hantu masa laluku telah mati, dan aku baru saja terlahir kembali. Suasana di dalam mobil sedan hitam yang dikemudikan Farel terasa hening, namun bukan keheningan yang canggung. Itu adalah jenis keheningan sakral setelah perang besar baru saja dimenangkan. Di luar jendela, Jakarta yang basah sisa hujan sore tadi tampak berkilauan memantulkan cahaya lampu jalan. Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi kulit yang dingin, membiarkan tubuhku rileks untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir.
Bayangan wajah Damar yang diseret polisi dari atas panggung ballroom hotel masih terputar jelas di benakku, seperti film favorit yang tak bosan ku tonton. Teriakan histerisnya, air mata palsunya, dan wajah pucatnya, semua itu adalah bayaran lunas atas setiap malam yang kuhabiskan dengan menangis di kamar mandi agar tak terdengar olehnya. Namun, tugasku belum selesai. Masih ada satu parasit lagi. Satu benalu tua yang selama ini menempel di batang pohon kehidupan keluargaku, menghisap saripati kebahagiaan kami hingga kering. Ibu Tika. Mbak Indira, suara Farel memecah lamunanku. Dia melirik lewat kaca spion tengah. Tatapannya penuh kekhawatiran seorang kakak, bukan sekadar pengacara. Kita sudah hampir sampai di kompleks. Pak Ujang baru saja mengirim pesan. Katanya, Ibu Tika sudah ada di depan gerbang sejak setengah jam lalu. Dia mengamuk. Aku tersenyum tipis, merapikan tatanan rambutku yang sedikit berantakan. Bagus. Biarkan dia menguras energinya. Semakin keras dia berteriak, semakin banyak penonton yang datang. Aku ingin malam ini menjadi pertunjukan terakhir yang tak akan pernah dilupakan oleh tetangga satu kompleks. Mbak yakin mau menghadapi dia langsung? Saya bisa meminta security kompleks untuk mengusirnya tanpa Mbak harus turun tangan, tawar Farel. Tidak, Pak Farel. Ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan tangan sendiri. Wanita itu, dia yang pertama kali menanamkan bibit keraguan di kepala Damar. Dia yang selalu membisikkan bahwa aku istri yang tidak becus. Dia harus mendengar vonisnya langsung dari mulutku. Mobil kami berbelok masuk ke gerbang utama perumahan elit di kawasan Jakarta Selatan itu. Jalanan aspal yang lebar diapit oleh pohon-pohon palem raja yang berdiri tegak. Rumah-rumah mewah berderet dengan pagar tinggi, simbol privasi dan status sosial. Namun, malam ini, privasi itu akan koyak. Dari jarak 50 meter, aku sudah bisa melihat keributan itu. Lampu sorot taman rumahku yang terang benderang menyinari sosok wanita tua yang sedang memukul-mukul gerbang besi tempat setinggi 3 meter itu dengan tas tangannya. Suara teriakannya melengking, memecah ketenangan malam, bersaing dengan suara jangkrik dan deru mesin mobil kami yang mendekat. Buka. Ujang. Dasar satpam bodoh. Saya ini nyonya besar di sini. Berani kamu mengunci saya di luar? Teriakan Ibu Tika terdengar serak, namun penuh emosi. Di sekelilingnya, beberapa asisten rumah tangga dari rumah tetangga mulai keluar, berpura-pura menyapu halaman atau membuang sampah, padahal mata dan telinga mereka terpasang tajam mengamati drama gratis ini. Bahkan, aku melihat Bu Siska, ibu RT kami yang rumahnya tepat di seberang jalan, berdiri di balkon lantai 2-nya sambil memegang cangkir teh, menonton dengan minat yang tak disembunyikan. Farel menghentikan mobil tepat di depan gerbang, menyorotkan lampu jauh ke arah Ibu Tika. Wanita tua itu silau, menutupi matanya dengan lengan. Saat dia mengenali mobilku, wajahnya yang tadinya penuh amarah berubah menjadi ekspresi harapan yang manipulatif. Dia berlari mendekat ke pintu penumpang. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa tenaga. Inilah saatnya. Aku membuka pintu mobil dan melangkah turun. Udara malam langsung menyergap kulitku, membawa aroma tanah basah dan aroma parfum melati menyengat yang selalu dipakai Ibu Tika. Indira, astaga, nak. Ibu Tika langsung menyerbu, mencoba memelukku. Ya Tuhan, akhirnya kamu pulang. Kamu lihat kelakuan satpam kurang ajar itu? Dia tidak mau membukakan gerbang untuk ibu. Pecat dia sekarang juga. Pecat dia. Aku berdiri tegak, tidak membalas pelukannya. Tubuhku kaku seperti patung es. Perlahan, aku melepaskan tangan keriputnya yang mencengkeram lengan gaun merahku. Aku menatapnya, menelusuri wajah yang penuh dengan topeng kepalsuan itu. Bedaknya luntur karena keringat dan mungkin air mata buaya, lipstiknya belepotan, dan sanggul rambutnya miring. Dia tampak kacau, jauh dari citra sosialita yang selama ini dia banggakan. Pak Ujang tidak membukakan pintu karena dia menjalankan perintah pemilik rumah. Bu, jawabku dingin, suaranya datar namun tajam. Ibu Tika tertegun. Matanya mengerjap bingung. Maksudmu? Ibu kan pemilik rumah ini juga? Damar yang bilang. Oh ya, Damar. Di mana suamimu? Nak, kenapa dia tidak ikut pulang? Tadi di hotel ibu cari-cari dia tidak ada.
Orang-orang bilang ada polisi, itu bohong kan? Itu cuma prank kan? Aku menatap Farel, memberinya kode. Farel mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video, rekaman berita terkini yang baru saja tayang di televisi nasional 5 menit yang lalu. Dia menyodorkan layar ponsel itu ke wajah Ibu Tika. Breaking news, CEO baru PT Nusantara Group ditangkap di tengah pesta pelantikan atas dugaan penggelapan dana korporasi dan penipuan aset senilai ratusan miliar rupiah. Wajah Damar dengan rompi oranye tahanan terpampang jelas di layar kecil itu, menunduk menghindari kamera wartawan saat digiring masuk ke mobil tahanan. Ibu Tika mematung. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ponsel di tangan Farel terus menyiarkan suara reporter yang merinci daftar kejahatan Damar. Lutut wanita tua itu goyah. Dia merosot, berpegangan pada kap mobil Farel agar tidak jatuh ke aspal. Tidak mungkin. Desisnya, suaranya bergetar hebat. Anakku, Damar anak baik, dia direktur, dia orang kaya. Dia pencuri, Bu, potongku tegas. Dan ibu menikmati hasil curiannya selama ini. Ibu Tika mendongak, menatapku dengan tatapan yang tiba-tiba berubah liar. Kesedihannya menguap, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang ganas. Dia bangkit berdiri, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Ini semua pasti ulahmu. Kau yang menjebak dia, kan? Dasar istri ular. Kau tidak terima suamimu sukses, jadi kau fitnah dia. Kau iri karena Damar lebih hebat dari ayahmu yang sudah mati itu. Teriaknya lantang. Suara teriakannya memancing lebih banyak orang keluar. Bu Siska kini sudah turun dari balkon dan berdiri di dekat pagar rumahnya. Pak Tejo, tetangga sebelah kiri yang dulu mobilnya pernah diserempet Damar tapi Damar malah marah-marah, juga keluar sambil membawa pentungan satpam, berjaga-jaga. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar miris di telingaku sendiri. Hebat dari mana, Bu? Hebat menghabiskan uang warisan mertuanya untuk berjudi? Hebat membelikan tas mewah untuk selingkuhannya pakai uang gaji karyawan? Atau hebat mengusir istrinya sendiri dengan sebutan anak yatim? Aku maju selangkah, membuat Ibu Tika mundur. Aura dominasi yang kupancarkan membuatnya menciut. Asal Ibu tahu, 3 bulan ini saya diam bukan karena saya bodoh. Saya diam untuk mengumpulkan bukti. Setiap rupiah yang ibu pakai untuk beli kebaya ini, setiap gram emas yang melingkar di leher ibu, semuanya dibeli pakai uang perusahaan yang dicuri Damar. Dan sekarang, pesta sudah berakhir. Aku menoleh ke arah gerbang. Pak Ujang, buka gerbangnya sedikit dan keluarkan sampah yang sudah saya siapkan. Gerbang besi itu berderi terbuka. Pak Ujang, dengan wajah penuh kepuasan yang tertahan, menyeret keluar 4 koper besar dan beberapa kardus bekas. Dia dibantu oleh Mbok Nah, asisten rumah tangga sepuh yang dulu sering dibentak-bentak Ibu Tika karena masakannya dianggap kurang asin. Mereka melemparkan koper-koper itu ke jalanan aspal, tepat di kaki Ibu Tika. Bruk, bruk. Salah satu koper terbuka karena seletingnya rusak. Memuntahkan isinya, baju-baju pesta Ibu Tika yang gemerlap, syal bulu palsu, dan koleksi sepatu hak tingginya. Itu barang-barang ibu, kataku sambil menunjuk tumpukan itu. Saya sudah berbaik hati menyuruh Mbok Nah mengemaskan semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Baju, sepatu, obat rematik ibu, semuanya ada di sana. Kau mengusirku? Pekik Ibu Tika, suaranya melengking tinggi hingga mungkin terdengar sampai pos satpam depan kompleks. Ini rumah anakku. Aku punya hak tinggal di sini. Aku mertuamu, Indira. Di mana sopan santunmu pada orang tua? Sopan santun? Aku mendengus kasar. Sopan santun itu sudah mati saat ibu menyuruh Damar menceraikan saya hanya karena saya menolak menjual tanah makam ayah untuk modal bisnis bodong Damar. Sopan santun itu hilang saat ibu bilang di depan muka saya bahwa saya cuma numpang hidup di rumah yang dibangun oleh keringat ayah saya sendiri. Aku berbalik menghadap para tetangga yang kini sudah berkumpul di trotoar. Aku ingin mereka menjadi saksi. Aku ingin membersihkan nama baikku sekaligus menghukum wanita ini dengan sanksi sosial terberat. Bapak-bapak, ibu-ibu, seruku lantang. Maaf kalau malam ini ribut. Saya hanya sedang membersihkan rumah saya dari orang asing yang mencoba merampok peninggalan orang tua saya.
Bu Siska, sang ibu RT, melangkah maju mendekati pagar. Wajahnya tidak menunjukkan simpati sedikitpun pada Ibu Tika. Mbak Indira, kami semua mendukung Mbak. Kami sudah muak lihat kelakuan Bu Tika ini. Bulan lalu dia memarahi tukang sampah sampai menangis cuma karena telat ambil sampah 5 menit. Orang sombong memang harus dikasih pelajaran. Betul, sahut Pak Tejo. Usir saja, Mbak. Bikin malu kompleks kita saja punya tetangga kriminal. Mendengar cemoohan dari tetangga yang selama ini dia anggap rendah, pertahanan Ibu Tika runtuh. Dia menyadari bahwa dia benar-benar sendirian. Tidak ada damar yang melindunginya. Tidak ada status, orang kaya, yang membentenginya. Dia hanyalah wanita tua yang dibenci semua orang. Ibu Tika menjatuhkan dirinya ke aspal basah. Dia tidak lagi berteriak marah, melainkan menangis meraung-raung, sebuah tangisan putus asa yang menyayat hati, jika saja hatiku belum membatu. Dia merangkak ke arahku, mencoba memeluk kakiku, mengotori gaun merah mahalku dengan tangan kotornya yang terkena lumpur jalanan. Indira, nak, tolong ibu. Ratapnya. Suaranya berubah menjadi rengekan menyedihkan. Ampuni ibu, nak. Ibu hilaf. Ibu cuma ikut kata-kata damar. Ibu tidak tahu apa-apa. Jangan usir ibu. Ibu mau tidur di mana malam ini? Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Ibu janji akan jadi pembantu yang baik. Ibu akan masak, ibu akan ngepel, asal biarkan ibu tinggal di pojokan gudang juga tidak apa-apa. Aku menunduk, menatap puncak kepala wanita yang sedang bersimpuh ini. Dulu, kepala ini yang selalu mendongak angkuh, menatapku dengan jijik. Dulu, mulut yang sedang memohon ini yang berkata, dasar perempuan mandul, untung anakku mau menikahimu. Ingatan itu membakar rasa iba yang sempat muncul sekilas. Tidak. Memberinya ampunan sekarang sama saja dengan memelihara ular berbisa yang sedang tidur. Saat dia hangat dan kenyang nanti, dia akan menggigitku lagi. Berdiri, Bu, perintahku dingin. Aku mundur selangkah, melepaskan diri dari pegangannya. Ibu Tika mendongak. Matanya yang basah penuh harap. Kamu maafkan ibu, kan? Saya memaafkan ibu karena saya tidak mau membawa dendam sampai mati. Tapi, memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti menerima ibu kembali. Jawabku tegas. Aku menoleh ke Farel. Pak Farel, tolong pesankan taksi online untuk Ibu Tika. Bayar tujuannya ke alamat kontrakan lamanya di Kampung Melayu. Dan kasih dia uang saku 1 juta rupiah. Itu sedekah terakhir saya. Setelah itu, putus semua akses. Baik, Mbak, Farel segera mengetik di ponselnya. 1 juta? Ibu Tika terbelalak, seolah tak percaya dengan nominal itu. Sifat aslinya kembali muncul sekejap. Kau pikir aku pengemis? Aku biasa pegang uang belanja 50 juta sebulan. Kau menghinaku, Indira? Ambil atau tidak sama sekali, kataku tajam. Kalau ibu tidak mau, silakan jalan kaki dari sini ke Kampung Melayu sambil menyeret koper-koper itu. Sebuah mobil MPV berhenti di depan kami tak lama kemudian. Supir taksi online itu tampak bingung melihat situasi tegang di sekitarnya. Farel dan Pak Ujang dengan sigap mengangkat koper-koper Ibu Tika ke dalam bagasi mobil. Silakan naik, Bu, kata Farel sopan namun tegas, membukakan pintu belakang. Ibu Tika berdiri terhuyung-huyung. Dia menatap rumah megah di depannya, istana yang sempat dia kuasai sekejap mata. Tatapannya beralih padaku, lalu pada para tetangga yang menonton dengan wajah dingin. Dia sadar dia telah kalah telak. Kau akan menyesal, Indira, desisnya saat melewati aku, suara bisikannya penuh racun. Anak durhaka tidak akan hidup tenang. Saya bukan anak ibu, balasku tenang, menatap matanya lurus-lurus. Dan saya yakin ayah saya di surga tersenyum melihat saya malam ini. Ibu Tika membanting pintu mobil dengan kasar. Mobil itu perlahan bergerak menjauh, membawa pergi sisa-sisa masa lalu kelam dari hidupku. Aku berdiri diam menatap lampu belakang mobil itu, hingga menghilang di tikungan jalan. Hening. Kali ini benar-benar hening. Mbak Indira hebat. Seru Bu Siska tiba-tiba sambil bertepuk tangan, yang kemudian diikuti oleh tepuk tangan dari tetangga lainnya. Aku hanya mengangguk lemah dan tersenyum tipis pada mereka,
mengucapkan terima kasih tanpa suara. Rasa lelah yang luar biasa tiba-tiba menghantamku. Adrenalin yang menopangku sejak tadi sore perlahan surut, meninggalkan rasa kosong di dada. Aku berbalik menghadap gerbang rumahku. Pak Ujang dan Embok Nah berdiri di sana, mata mereka berkaca-kaca. "Non Indira." Embok Nah terisak pelan. "Selamat pulang ke rumah, Non." Kalimat sederhana itu meruntuhkan pertahananku. Mataku terasa panas. Aku melangkah masuk melewati gerbang, berjalan di atas jalan setapak berbatu yang dulu sering kulewati bersama ayah. Aku berhenti di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukir. Aku mendorong pintu itu terbuka. Aroma dupa dan pengharum ruangan berbau tajam menyambutku, jejak kehadiran Ibu Tika. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Sofa kulit Italia kesayangan ayah sudah tidak ada, diganti dengan sofa bludru merah norak pilihan Damar. Lukisan pemandangan karya pelukis maestro yang dulu tergantung di dinding utama sudah hilang, diganti dengan foto besar Damar yang sedang tersenyum sombong. Aku berjalan perlahan mengelilingi rumah itu, menyentuh dinding-dindingnya seolah menyapa kawan lama. Kemarahan kembali muncul melihat betapa mereka telah menodai tempat suci ini. Tapi di balik kemarahan itu, ada rasa lega. Rumah ini masih berdiri. Fondasinya masih kuat. Sama sepertiku. "Pak Ujang." Embok Nah, panggilku tanpa menoleh. "Iya, Non." "Besok pagi, panggil tukang loak. Jual semua perabotan norak ini. Sofa, gorden, karpet, semuanya. Kalau tidak laku, bakar saja. Saya tidak mau melihat jejak mereka sedikit pun di rumah ini. Kita cat ulang semuanya. Kita kembalikan rumah ini seperti saat ayah masih ada." "Siap, Non," jawab mereka serempak dengan semangat berapi-api. Malam itu, setelah Farel pamit pulang, aku duduk sendirian di lantai ruang tengah yang dingin karena karpetnya sudah kusingkirkan. Aku memeluk lututku, menatap langit-langit yang tinggi. Tidak ada air mata kesedihan lagi. Yang ada hanyalah air mata kelegaan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. "Sudah selesai, Ayah," bisikku pada kekosongan malam. "Putri kecilmu berhasil." 6 bulan kemudian. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus dinding kaca ruang rapat di lantai 40 gedung Nusantara Tower. Dari ketinggian ini, Jakarta tampak seperti miniatur kota mainan yang sibuk dan dinamis. Pemandangan ini dulu adalah milik Damar, atau setidaknya dia merasa memilikinya. Namun kini, kursi di ujung meja panjang oval ini diduduki oleh pemiliknya yang sah. Berdasarkan laporan kuartal kedua, suara Maya, sekretaris baruku yang cerdas dan efisien, terdengar jernih memecah keheningan ruang rapat. Laba bersih perusahaan naik sebesar 45% year-on-year. Ini adalah pencapaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Divisi properti yang sebelumnya rugi karena mismanagement, kini mulai mencetak profit setelah restrukturisasi yang ibu lakukan. Aku mengangguk pelan, menatap grafik hijau yang menanjak tajam di layar proyektor. Para direksi dan manajer senior yang duduk mengelilingi meja menatapku dengan campuran rasa hormat dan kekaguman. Dulu, 6 bulan yang lalu, wajah-wajah ini menatapku dengan keraguan, bahkan belas kasihan. Mereka melihatku sebagai janda muda yang tidak tahu apa-apa, pewaris yang hanya beruntung. Tapi aku membuktikan mereka salah. Aku memecat direktur-direktur korup titipan Damar, memotong anggaran tak perlu, dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap proyek berjalan benar. Aku bekerja 16 jam sehari untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan mantan suamiku. "Terima kasih, Maya," kataku tenang. "Dan terima kasih untuk kerja keras Bapak dan Ibu sekalian. Bonus tengah tahun akan segera cair sebagai apresiasi saya. Tapi ingat, jangan terlena. Kita baru saja membersihkan kapal dari karat, sekarang saatnya kita berlayar lebih cepat." "Siap, Bu Indira," jawab mereka serempak. Rapat dibubarkan. Orang-orang keluar ruangan dengan wajah cerah. Aku membereskan berkas-berkasku, merasakan kepuasan yang mendalam. Ini bukan tentang uang atau kekuasaan. Ini tentang pembuktian diri. Bahwa aku, Indira, mampu berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bayang-bayang lelaki manapun. "Bu, mobil sudah siap di lobi," Maya mengingatkan. Agenda selanjutnya kunjungan ke Cipinang, lalu ke TPU Karet Bifak.
Aku menghela napas panjang. Baik, ayo kita selesaikan hari ini. Lembaga Pemasyarakatan Cipinang memiliki aroma yang khas. Campuran bau keringat, disinfektan murah, dan keputusasaan yang mengendap di udara lembab. Ini adalah kali pertama aku menginjakan kaki di sini sejak vonis hakim dijatuhkan 4 bulan lalu. Damar divonis 5 tahun penjara atas pasal berlapis, penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pencucian uang. Aku duduk di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal. Di sekelilingku, para istri dan ibu menangis berbicara dengan suami atau anak mereka lewat telepon intercom. Aku duduk dengan punggung tegak, mengenakan setelan blazer putih bersih yang kontras dengan dinding ruangan yang kusam. Pintu besi di seberang sana terbuka. Seorang sipir menggiring seorang pria masuk. Aku nyaris tidak mengenalinya. Pria itu kurus kering. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi dengan pomade mahal kini dicukur botak asal-asalan, memperlihatkan kulit kepala yang berkerak. Wajahnya cekung, tulang pipinya menonjol tajam, dan kulitnya kusam terbakar matahari. Mata itu kehilangan cahayanya. Dulu mata itu memancarkan arogansi, kini hanya ada ketakutan dan kehampaan. Itu Damar, mantan raja yang kini menjadi hamba sahaya. Dia duduk di kursi seberang kaca. Tangannya yang gemetar, dan kukunya yang hitam kotor, mengangkat gagang telepon. Aku melakukan hal yang sama. Indira? Suaranya terdengar pecah, serak seperti orang yang sudah lama tidak bicara. Kamu datang. Aku tahu kamu pasti datang. Kamu masih peduli kan sama Mas? Aku menatapnya datar, tidak ada rasa benci yang meluap-luap seperti dulu. Yang tersisa hanya rasa iba melihat betapa menyedihkannya manusia yang diperbudak keserakahan. Aku datang untuk mengantarkan ini, Damar. Aku menempelkan sebuah dokumen ke kaca pembatas. Itu adalah salinan putusan cerai dari pengadilan agama yang baru keluar minggu lalu. Kita sudah resmi bercerai, kataku tenang. Hakim mengabulkan semua gugatanku. Tidak ada pembagian harta gonogini karena perjanjian pranikah yang diselamatkan Farel, dan karena kamu terbukti merugikan harta bawaanku secara pidana. Damar menatap kertas itu dengan pandangan nanar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membuat jalur bersih di pipinya yang berdebu. Jadi benar-benar selesai? Tanyanya lirih. Kamu membuangku begitu saja? Setelah semua cinta kita? Tolonglah, di sini neraka. Aku dipukuli tahanan lain setiap malam, karena aku tidak punya uang setoran. Aku tidur di lantai dingin dekat WC. Tolong, kirimkan aku uang. Sedikit saja. Atau hubungi pengacara, ajukan banding. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Berubah? Aku tersenyum sinis. Damar, kamu punya kesempatan untuk menjadi suami yang baik saat ayah meninggal. Kamu punya kesempatan saat aku menangis di pelukanmu. Tapi kamu memilih untuk berselingkuh dan merampokku. Kamu memilih nasibmu sendiri. Itu karena Bella. Sergah Damar cepat, mencoba melempar kesalahan. Pelacur itu yang meracuni pikiranku. Dia yang minta tas, minta liburan. Aku cuma korban, Selalu menyalahkan orang lain, gumamku sambil menggeleng pelan. Laki-laki sejati bertanggung jawab atas pilihannya, Damar. Kamu bukan laki-laki. Kamu cuma anak kecil yang tersesat. Bagaimana dengan ibu? Damar mengubah taktik, mencoba menyentuh sisi sentimentalku. Apa kabar ibu? Dia sakit apa? Siapa yang urus dia? Tolonglah, kalau kamu benci aku, jangan benci ibu. Dia orang tua. Aku diam sejenak, menimbang apakah harus memberitahunya kenyataan pahit itu. Ibumu, aku mendengar kabar dari Farel. Jawabku perlahan. Dia tinggal di sebuah kontrakan petak di bantaran Kali Ciliwung. Dia terkena stroke ringan sebulan yang lalu karena darah tinggi. Sekarang dia lumpuh separuh badan. Tetangga bilang, dia sering berteriak-teriak sendiri, memanggil namamu, mengaku sebagai nyonya besar yang sedang dizalimi. Dia hidup dari belas kasihan tetangga miskin yang dulu dia hina. Ya Tuhan! Damar menangis tergugu, memukulkan keningnya ke meja besi. Suara tangisannya terdengar menyedihkan lewat speaker telepon. Ibu, maafkan Damar, Bu. Penyesalan memang selalu datang di akhir.
Damar. Kalau di awal namanya pendaftaran, ujarku dingin, mengutip kalimat yang pernah dia ucapkan padaku saat dia menolak memberiku uang belanja dulu. Aku melihat jam tangan. Waktuku habis. Aku harus pergi. Tunggu. Indira, jangan pergi. Damar menempelkan telapak tangannya ke kaca, matanya melotot panik. Tolong kirimkan uang rokok. Atau sabun. Di sini sabun mahal. Indira, jangan tinggalkan aku sendiri. Aku meletakkan gagang telepon, tanpa mengucapkan selamat tinggal. Aku berdiri, merapikan blazerku, dan berbalik pergi. Di belakangku, aku bisa mendengar samar-samar teriakan Damar yang memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Aku berjalan keluar menembus pintu besi, meninggalkan masa lalu yang membusuk di belakangku. Perjalanan dari Cipinang menuju TPU Karet Bifak melewati sebuah perempatan besar yang selalu macet di jam makan siang. Mobil Alphardku berhenti karena lampu merah. Aku melihat keluar jendela, mengamati hiruk-pikuk jalanan Jakarta yang keras. Di trotoar, di antara pedagang asongan dan pengamen, mataku menangkap sosok yang familiar. Seorang wanita kurus dengan kulit yang terbakar matahari, mengenakan kaos partai yang kedodoran dan celana jeans kumal. Dia membawa keranjang plastik berisi tisu dan air mineral botolan, mengetuk kaca mobil orang satu persatu. Wajahnya tirus, riasannya tebal namun berantakan, sebuah upaya putus asa untuk menutupi kerutan dan kelelahan. Rambutnya yang dulu dicat blond dan di-styling salon mahal, kini terlihat kusam, kering seperti ijuk, dan diikat asal-asalan dengan karet gelang. Itu Bella. Wanita yang dulu menertawakanku di ruang rapat. Wanita yang membanggakan tas Hermes 250 juta pemberian suamiku. Kini, dia mengais remah-remah rupiah di aspal panas. Aku melihat seorang supir angkot memanggilnya, membeli sebotol air. Bella tersenyum genit saat menyerahkan air itu, mencoba merayu, mungkin berharap dapat tip lebih. Tapi supir angkot itu malah menepis tangannya dan melempar uang receh ke dalam keranjangnya dengan kasar. Bella memungut uang itu dengan cepat, tidak ada harga diri yang tersisa. Tiba-tiba, pandangan kami bertemu. Bella menoleh ke arah mobilku. Dia mungkin mengenali mobil ini, atau mungkin hanya terpana melihat wanita necis di dalamnya. Matanya membelalak saat menyadari siapa yang ada di balik kaca jendela ini. Rasa malu yang luar biasa terpancar dari wajahnya. Dia buru-buru menunduk, menutupi wajahnya dengan keranjang tisu, dan berlari menjauh, menyelinap di antara celah-celah mobil yang macet, menghilang ke arah perkampungan kumuh di balik gedung tinggi. Aku tidak merasakan kepuasan yang sadis. Yang kurasakan hanyalah sebuah kebenaran mutlak tentang hukum alam. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Mereka menanam angin, dan kini mereka menuai badai. Makam ayah terletak di bawah pohon Kamboja tua yang rindang. Rumputnya hijau terawat, dan nisan marmer hitamnya berkilau bersih. Aku berlutut di samping gundukan tanah itu, meletakkan sebuket bunga mawar putih dan melati, bunga kesukaan ayah dan ibu. Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan yang mistis. Suara hiruk-pikuk Jakarta terdengar jauh, seolah tempat ini adalah dimensi yang berbeda. Ayah, bisikku pelan, jariku menelusuri ukiran nama ayah di nisan. Semuanya sudah selesai. Perusahaan aman. Rumah kita sudah bersih kembali. Dan orang-orang jahat itu, mereka sudah mendapatkan balasannya. Aku terdiam sejenak, membiarkan air mata haru menetes satu persatu. Bukan air mata sedih, tapi air mata rindu. Maafkan Indira, yah. Maaf sempat sebodoh itu mempercayai mereka. Maaf sempat membuat ayah kecewa di alam sana. Tapi Indira janji, mulai sekarang Indira akan menjaga warisan ayah dengan nyawa Indira sendiri. Tidak akan ada lagi yang bisa membodohi putri ayah. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Rasanya seolah ada beban ribuan ton yang diangkat dari pundakku. Aku merasa ringan. Aku merasa bebas. Amin, suaraku berbisik mengakhiri doa. Amin, sebuah suara bariton yang lembut menyahut dari belakang. Aku menoleh. Farel berdiri di sana, mengenakan kemeja biru muda yang lengannya digulung santai. Dia membawa 2 gelas kopi kertas di tangannya. Senyumnya hangat, meneduhkan, seperti matahari sore ini. Maaf mengganggu momennya, kata Farel sopan. Saya tadi lihat mobil Mbak di parkiran.
Saya kebetulan baru selesai sidang di dekat sini, dan ingin ziarah ke makam ayah saya juga di blok sebelah. Aku tersenyum, menghapus sisa air mata di pipi. Tidak apa-apa, Pak Farel. Saya juga sudah selesai. Farel duduk berjongkok di sebelahku, meletakkan satu gelas kopi di dekat nisan ayah, seolah menyuguhkannya, lalu memberikan satu gelas lagi padaku. Kopi susu gula aren, less sugar. Favorit Mbak Indira, kan? Aku menerimanya dengan sedikit terkejut. Bapak ingat detail sekecil itu? Seorang pengacara yang baik harus mengingat detail kliennya. Jawabnya diplomatis, tapi ada kilatan jenaka di matanya. Dan seorang teman yang baik harus tahu cara menghibur temannya. Kami duduk diam sejenak, menikmati kopi dan angin sore. Kehadiran Farel terasa nyaman. Dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam kisahku. Tanpa dia, mungkin aku masih menangis di pojokan kamar mandi sekarang. Terima kasih, Farel, ucapku tulus, menghilangkan embel-embel, Pak, untuk pertama kalinya. Untuk semuanya. Kamu menyelamatkan hidupku. Farel menatapku, tatapannya dalam dan serius. Mbak Indira menyelamatkan diri Mbak sendiri. Saya hanya memberikan alatnya. Keberanian itu murni milik Mbak. Dan saya bangga bisa menjadi saksi transformasi itu. Transformasi dari istri cengeng menjadi wanita kejam? Tanyaku dengan nada bercanda yang getir. Bukan, Farel menggeleng tegas. Transformasi dari korban menjadi penyintas. Menjadi pemenang. Ayah Mbak pasti sangat bangga melihat Mbak sekarang. CEO wanita, tegas, cerdas, dan... Dia berhenti sejenak, wajahnya sedikit merona, dan sangat mempesona. Aku tertawa kecil, merasakan hangat yang menjalar di pipiku. Sudah lama sekali aku tidak merasakan desiran halus seperti ini. Jangan merayu, pengacara. Kasus sudah ditutup, tidak ada sukses fee tambahan. Farel ikut tertawa, tawa yang lepas dan renyah. Siapa tahu ada kasus baru? Kasus pencurian hati, mungkin? Kami saling bertatapan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat masa depan. Bukan masa depan yang penuh dendam dan rencana jahat, tapi masa depan yang cerah, penuh harapan, dan mungkin cinta yang baru. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku punya banyak waktu. Aku berdiri, menepuk-nepuk roku yang terkena rumput. Farel ikut berdiri di sampingku. Ayo pulang, ajakku. Kemana? Ke kantor atau ke rumah? Ke masa depan, jawabku mantap sambil melangkah pergi meninggalkan area pemakaman. Langit Jakarta di ufuk barat berwarna jingga keunguan, sangat indah. Badai telah berlalu, dan pelangi akhirnya muncul. Namaku Indira, dan ini adalah kisahku tentang bagaimana aku merebut kembali mahkotaku. Aku bukan lagi putri yang menunggu diselamatkan pangeran. Aku adalah ratu yang membangun istananya sendiri di atas puing-puing pengkhianatan. Dan kerajaanku baru saja dimulai.